Waktu memang berjalan begitu cepat. Kemarin kita masih sempat main king-kingan. Di Asia, Indonesia sempat jadi negara yang diperhitungkan, bahkan oleh lawan-lawan berat sekalipun. Tapi semua itu runtuh dalam sekejap. Di Piala AFF 2026, Indonesia kembali membuktikan kalau kita tak ubahnya cuma padu di ASEAN. Setiap kali main di Piala AFF, ceritanya selalu sama. Berangkat dengan optimis, tapi pulang dalam kondisi menangis. Ironisnya, cerita timnas di Piala AFF tahun ini jauh lebih parah dari edisi-edisi sebelumnya. Apa sebab? Seperti apa kronologi kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 ini? Mari kita bahas selengkapnya. Masih ingat beberapa tahun lalu, setiap kali timnas Indonesia main, rasanya ada kebanggaan yang susah dijelaskan. Entah lawannya Arab Saudi, Australia, sampai Korea Selatan, kita selalu menunggu pertandingan dengan satu perasaan, bisa nih. Selalu saja ada optimisme di kalangan rakyat Indonesia setiap kali timnas bertanding. Perlahan Indonesia pun berubah jadi tim yang mulai dihormati. Lawan-lawan besar memang masih lebih kuat, tapi mereka tak lagi datang dengan santai. Sebagian enggan menganggap remeh timnas Indonesia. Sebagian lain merasa Indonesia akan mencetak sesuatu yang istimewa, termasuk salah satunya Haji Memoriasu. Di Piala Asia, kita sempat membuat negara-negara macam Korea Selatan kelimpungan. Jangan lupa perjalanan kita di kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia pernah kita buat kewalahan, Arab Saudi bahkan pernah kita taklukkan dengan 2 gol per sarang ke gawang mereka pula. Waktu itu kita semua punya mimpi yang besar, mimpi melihat Indonesia bersaing dengan negara-negara terbaik Asia bahkan dunia. Namun semua itu berakhir ketika tampuk kepemimpinan timnas berganti orang. Optimisme perlahan pudar, bahkan mungkin luntur seiring buruknya timnas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Kepergian Sintayong jelas meninggalkan kekhawatiran. Kita semua pasti pernah bertanya bakal gimana nasib Indonesia? Apalagi setelah muncul orang ini. Tapi untungnya pertanyaan itu akhirnya dijawab lewat kedatangan John Hotman. Sosok yang datang dengan pengalaman besar dan ekspektasi yang jauh lebih besar lagi. Hotman punya CV meloloskan Kanada ke Piala Dunia. Belum lagi pengalamannya melatih juga lebih banyak ketimbang Patrick Kluivert. Debutnya juga berjalan sempurna. Indonesia membabat St. Kitts and Nevis. Bukan cuma skor, permainan memanjakan Hotman sekali lagi membangkitkan gairah publik tanah air. Hotman langsung dihadapkan pada turnamen Piala AFF 2026. Levelnya memang setingkat di bawah level Asia. Cuma turnamen regional ASEAN yang pesertanya cuma negara-negara tetangga dekat kita. Optimisme kembali membuncah. Logikanya kalau level Asia saja bisa kita taklukkan, apalagi ini level ASEAN. Lolos dari fase grup rasanya adalah target yang terlalu rendah. Apalagi dengan skuad yang sudah berevolusi dari segi materi. Kalau kemarin target Indonesia tak jelas, maka di turnamen edisi 2026 targetnya sudah pasti. PSSI melalui Bapak Sumarji langsung sesumbar mematok target juara loh ya. Sayangnya ekspektasi seringkali tak berjalan beriringan dengan realita. Piala AFF ini levelnya memang sudah ada di galaksi yang berbeda buat timnas Indonesia. Secara kualitas harusnya Indo bisa main king-kingan lagi di sini. Tapi hasilnya tak usah ditanya, malah jadi badut. Awalnya Indonesia meyakinkan dengan melibas Kamboja dan Timur Leste. Tapi di laga melawan Vietnam terjawab sudah. Sampai mana sebenarnya level kita? Indonesia kena bantai 3 gol tanpa balas. Itu membuat Indonesia wajib menang lawan Singapura. Ketika bertamu ke Singapura, apakah akhirnya menang? Oh ya jelas tidak. Wasit kembali jadi buah bibir di laga ini. Selain insiden kartu merah di cancel,
Pengadil yang tidak adil ini juga membiarkan back pass pemain Singapura ditangkap oleh kiper. Betul, wasit memang berat sebelah. Tapi masalahnya timnas Indonesia pun mainnya, sudahlah. Mencari peluang saja sulitnya setengah mati. Setelah berhasil cetak gol, kita tetap tak bisa mempertahankan skor. Lihat cara Indonesia kebobolan. Gol Singapura lahir dari blunder kocak Rizky Ridho dan Cahya Supriyadi yang miskomunikasi. Indonesia akhirnya cuma berbagi angka 1-1 dengan Singapura. Bagus kan kita nggak kalah? Betul sih nggak kalah. Tapi hasil imbang ini sudah cukup untuk meloloskan Singapura ke semifinal. Biasanya Singapura ini lawan yang enteng. Tapi sekarang ironis. Sudah ekonominya kalah, sepak bolanya kalah pula sama negara satu ini. Kemarin-kemarin, timnas Indonesia memang sempat disegani Asia. Indonesia tak lagi dipandang sebagai kuda hitam, melainkan kekuatan baru. Tapi ketika balik kandang ke ASEAN, kita selalu tertampar realita. Indonesia ternyata bukan king. Indonesia tak ubahnya badut setiap kali tampil di ajang beda galaksi bernama Piala AFF. Padahal kalau melihat sejarahnya, Indonesia bukan tim kecil di ASEAN. Indonesia 15 kali tampil di Piala AFF dan 6 kali berhasil mencapai partai final. Masalahnya 6 kesempatan emas itu selalu berakhir sama, runner up. Terlalu kuat untuk disebut tim biasa, tapi terlalu cupu untuk sekedar dipandang sebagai pesaing juara. Yang lebih menyakitkan, tren Indonesia sekarang justru mengalami kemunduran. Dulu masuk final seolah sudah menjadi kebiasaan. Sekarang 2 edisi AFF terakhir malah berakhir di fase grup. Kita bandingkan dengan negara-negara yang katanya selevel. Vietnam misalnya, mereka sudah punya 3 piala. Thailand malah sudah memborong 7 trofi. Bahkan Singapura saja punya 4 piala turnamen ini. Malaysia bahkan sudah punya 1. Sementara Indonesia masih kosong melompong. Kalau diperhatikan baik-baik, timnas Indonesia sekarang seperti punya 2 kepribadian. Saat diperkuat pemain-pemain grade A seperti Jay Ises dan nama-nama lain yang berkarir di level kompetisi Eropa, permainan Garuda langsung naik kelas. Organisasi rapi, mental kuat, transisi cepat, dan lawan-lawan Asia pun bisa dibuat kerepotan. Tapi begitu komposisi skuad berubah dan lebih banyak diisi pemain lokal atau ceritanya ikut berubah. Tempo permainan melambat, koordinasi mulai berantakan, keputusan-keputusan sederhana sering salah, dan kualitas permainan turun jauh. Perbedaan level di dalam skuad terlihat sangat mencolok. Ini bukan berarti pemain lokal tidak berkualitas. Justru mereka sudah berjuang semaksimal mungkin. Persoalannya, sistem yang ada tak mampu menciptakan kedalaman setara. Naturalisasi berhasil meningkatkan kualitas tim utama. Tapi pemain lokal belum bisa mengejar kesenjangan antara mereka dengan para pemain Eropa. Itulah pekerjaan rumah terbesar PSSI hari ini. Naturalisasi memang berhasil mengangkat wajah timnas Indonesia di level Asia. Tapi pembangunan pondasi sepak bola nasional tetap tidak boleh tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat Indonesia sesekali mengejutkan Asia. Tujuan akhirnya adalah membangun konsistensi. Pada akhirnya seluruh masyarakat Indonesia kembali diminta menelan fakta pahit. Kalau Indonesia bukan siapa-siapa di kancah persepak bolaan ASEAN. Skuadnya boleh paling mahal. Pengalamannya sudah malang melintang di kancah Asia. Tapi waktu diadu ASEAN, ternyata masih cupu. Kalau menurut kalian, apa yang harus diperbaiki dari penampilan timnas di Piala AFF 2026 ini? Mungkin ada juga yang mau titip salam ke wasit laga Indonesia versus Singapura? Dipersilahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.